warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bi ihsani wa ikramil alam wa harrama alaina bil quluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam beberapa tahun belakangan, moderasi beragama telah menjadi isu penting bangsa Indonesia. Bahkan masuk dalam program rencana pembangunan jangka menengah nasional Presiden Joko Widodo tahun 2020 hingga tahun 2024. Yang di dalamnya terdapat program prioritas moderasi beragama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia menyatakan bahwa potensi radikalisme dan terorisme menunjukkan penurunan yang mengindikasi suksesi implementasi RPJMN Presiden dalam rentang 4 tahun kepemimpinannya. Akan tetapi hadirin, kasus kekerasan ekstrim dan penyebaran radikalisme masih terus terjadi. Seperti bergabungnya masyarakat dengan ISIS di Suriah dan Irak, dan masuknya jejaring teroris baru Katibah Tauhid wal Jihad ke Indonesia. Bahkan di era digitalisasi ini, radikalisme disebarkan dan dipropagandakan melalui platform digital dan akan menyebar luas dalam hitungan detik saja. Peneliti masalah terorisme dan Direktur Institut Analisis Policy of Conflict dalam wawancara dengan BBC menjelaskan bahwa mayoritas pelaku radikal dan intoleran telah merubah haluan gerakannya secara masif melalui platform digital. Konten-konten menyesatkan dan persuasif diproduksi, seperti cuplikan video Flames of War yang dibuat secara profesional bak film laga Hollywood. Komentar negatif dan penghinaan Nabi juga agama palsu yang diunggah Elia Mayron pada kanal TikTok. Bahkan kita dihebohkan dengan munculnya grup Islam sesat dengan ribuan anggotanya di kanal Telegram yang mempropagandakan terhadap penghinaan Al-Quran dan agama Islam. Hal seperti ini sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan, bahkan dalam rasio yang paling tinggi dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan. Sepakat hadirin? Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya menjaga moderasi di negeri ini, termasuk di era digitalisasi ini, izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Implementasi Moderasi Beragama dalam Platform Digital, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma illa rahmatan
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dan Maha Agung. Sobat Syarhil Quran yang berbahagia, Dewan Hakim yang mulia senantiasa amanah dengan tinta-tinta penilaiannya. Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan bahwa yakhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadar rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahu kulluhum, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkenaan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini menunjukkan sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya, sesuatu yang baik di antara dua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang, artinya menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas umat Islam sebagai umat moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Namun sayang hadirin, jaringan gerakan radikalisme dan terorisme menjadi tantangan utama yang mengerami berbagai kasus penistaan agama di berbagai pelosok negeri kita. Kita tidak mungkin membiarkan moderasi ini terus ternodai. Masih terngiang di ingatan kita seperti sosok publik figur yang makan kulit babi sambil membaca bismillah, penghinaan tiang salib yang dilakukan streamer asal Sumatera, brand baju Australia yang cetak lapan Allah bermodelkan transparan. Bahkan kita dihebohkan dengan seorang pemuda yang secara terang-terangan menghina Al-Quran. Tidak berhenti di sana hadirin, aksi radikalisme lainnya terus bermunculan. PGI mencatat ada 23 gereja yang mengalami gangguan selama Oktober tahun 2023. Hal inilah yang akan mengakibatkan pertikaian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Islam yang lekat dengan nilai kenyamanan justru malah dikenal dengan Islam yang ekstremis, Islam yang radikalis, bahkan Islam yang teroris? Jawabannya karena sebagian umat Islam ada yang berlaku berlebih-lebihan dalam beragama, atau dikenal istilah ini dengan gulu. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka ma kana qablakumul ghuluwa fid din." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap gulu ini
telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengembalikan wajah Islam yang sebelumnya dikenal dengan Islam yang ekstremis, teroris, bahkan radikalis, kembali menjadi Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang nyaman, serta menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya uraian tadi, dapat kami simpulkan bahwa keragaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita untuk kita jalani dengan penuh semangat untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mencintai antara sesama kita. Meskipun nyatanya masih banyak oknum-oknum yang tidak setuju akan kenyataannya. Hingga sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. walaupun berbeda tetap satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.